kontroversi Ponpes Al Zaitun Indramayu bebas berzina hingga pencabulan. Banyak santri hamil di luar nikah. Sudah agak kesal ya dengan tindakan-tindakan dan pola tingkah yang dibuat oleh pimpinan Al Zaitun ini. Karena dulu dia sudah melakukan penggelapan sertifikat tanah, kemudian merampas tanah orang, kemudian juga melakukan pelecehan seksual, pemerkosaan, juga kemudian juga tindakan-tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan dengan aturan-aturan agama. Bahkan yang terakhir ini lebih parah lagi, bahwa Al Zaitun syariat yang dikembangkan, yang dilakukan sangat tidak sama dengan tata cara peribadatan umat Islam pada umumnya. Sholatnya, puasanya, hajinya, bahkan banyak viral di media-media sosial bahwa haji tidak harus di Mekah dan Madinah, cukup haji di Indonesia, sebab disamakan bahwa negara Indonesia tanahnya adalah tanah yang suci. Itu sangat tidak sesuai sekali dengan syariat Islam pada umumnya. Di sana memang ada tadi pemahaman Isa Bugis dan lembaga kerasulan, bagaimana menyembuhkan jati diri. Mereka menafsirkan dengan ro'yunya, dan lembaga kerasulan tadi mereka dengan dosa bisa ditebus, nggak boleh pacaran, nggak boleh berzina kalau nggak punya duit. Kalau punya duit bisa dilakukan, nanti ada majelis hukumnya bertahkim, kena pasal sekian, bayar dosa 2 juta, dosanya hilang. Enak. Makanya Panji Gumilang dulu banyak kawan-kawan yang hamil di luar nikah gitu, Zaitun pun ada, cuman tidak terpublish karena kasus pencabulan itu bener? Fakta. Cuman karena memang saktinya Panji Gumilang sampai TKP-nya dirombak, alat buktinya dirombak. Ya, viral kontroversi di pondok pesantren atau Ponpes Al Zaitun Indramayu, mulai dari bebas berzina sampai pencabulan. Terkuatnya aktivitas seperti pesta seks dan pencabulan di Ponpes Al Zaitun Indramayu dibeberkan oleh mantan santrinya yang bernama Ken Setiawan. Kabar itu dikatakan oleh Ken Setiawan seperti pada podcast dalam YouTube Harry Pras terkait adanya pencabulan, perzinaan dan juga santri yang hamil di luar nikah di Ponpes Al Zaitun. Berdasarkan konten itu, Ken mengatakan bahwa santri Ponpes Al Zaitun bisa berzina dan dosanya ditebus dengan 2 juta rupiah. Luar biasa. Nah, terkait pencabulan, Ken pun membenarkan adanya hal itu. Namun Panji Gumilang membersihkan tempat kejadian perkara atau TKP. Dulu banyak kawan-kawan yang hamil di luar nikah, cuman nggak terpublis, kata Ken. Itu benar ada kasus pencabulan, itu fakta. Cuman karena saktinya Panji Gumilang sampai-sampai TKP-nya dirombak. Alat bukti dugaan kasus tersebut pun telah dirombak oleh Panji Gumilang. Ya, pondok pesantren atau Ponpes Al Zaitun diklaim punya praktik yang aneh, yang melenceng dari ajaran syariat Islam, yakni menebus dosa berzina menggunakan uang. Setelah sempat menghebohkan jagat media sosial lantaran tata ibadah sholat Idul Fitri yang tak sesuai dengan ajaran agama, Ponpes Al Zaitun dituding punya kebijakan mengecualikan santri dan santriwatinya yang punya uang dari aturan larangan berpacaran dan berzina. Klaim miris itu dibeberkan oleh mantan tokoh negara Islam Indonesia atau NI sekaligus pendiri NII Crisis Center, Ken Setiawan. Ken kala diundang dalam siniar atau podcast Harry Pras di kanal YouTube-nya pada Senin lalu membeberkan praktik menyimpang yang dilakukan oleh para santri dan santriwati di Ponpes Al Zaitun. Ken terang-terangan mengklaim Ponpes Al Zaitun melarang pacaran dan berzina bagi mereka yang tak berduit. Tapi untuk mereka yang punya duit, aturan tersebut tidak berlaku. Ken juga mengaku adanya sebuah majelis ta'him yang menentukan pasal mana yang dilanggar. Kemudian mereka akan menentukan berapa jumlah uang yang harus dibayarkan oleh santri dan santriwati yang ketahuan pacaran. Dipaparkan oleh Ken bahwa biaya umum untuk menebus dosa berzina dan berpacaran di Al Zaitun mencapai 2 juta rupiah. Kalau santri dan santriwati yang kedapatan membayar uang jutaan rupiah ini, maka dianggap dosa berpacaran mereka sekejap hilang. Dan masih dalam lingkup topik zina, Ken juga membenarkan adanya kasus pencabulan di pondok pesantren tersebut. Ken bahkan belak-belakan mengungkapkan bahwa rumor yang beredar terkait adanya kasus pencabulan di Al Zaitun memang benar adanya. Tak berhenti di situ, Ken menuding Abdus Salam Rashidi Panji Gumilang
atau yang biasa dipanggil dengan Panji Gumilang, pendiri Yayasan Pesantren Indonesia yang membangun pondok pesantren Al Zaitun, turut membuat rekayasa untuk menutupi kasus pencabulan di pesantren itu. Panji juga dituding punya kekuatan untuk merubah fakta terkait kasus pencabulan seperti tempat kejadian perkara atau TKP.